mungkin ya pakai duit orang gitu, pakai duit orang yang dititipin ke kita, terus kita tradingin. Nah, itu si pihak broker atau pihak pialang kan taunya itu duit dari kita gitu loh. Nah, itu juga yang mungkin yang disalahkan mungkin di sayanya gitu loh, mungkin di sayanya seperti itu. Jadi sangkut pautnya mengenai hukum tersebut nggak ada antara si broker dengan si klien ini. Yang disalahkan pasti si klien si brokernya itu. Kenapa lu trading pakai duit orang gitu loh. Nah, seperti itu. Terus mengenai mungkin pencucian uang ya kan, tentunya seperti yang Pak Alim bilang sebelumnya, kalaupun trading menggunakan uang yang miliaran ya sampai 30M mesti kan ditanya-tanya dulu ya kan, ini uang sumbernya dari mana, terus didapatkan dari apa. Nah, seperti itu harus jelas dulu agar kedepannya tidak ada perselisihan. Nah, seperti yang barusan saya bilang gitu loh. Oh, ternyata buka fund manager sendiri. Oh, ternyata gini-gini kan tahu gitu loh si brokernya. Nah, seperti itu. Nah, mengenai broker-broker yang terdaftar di Bapepti itu telah mempunyai usaha ya, memiliki izin usaha legal, terus maupun melakukan aktivitasnya yaitu memfasilitasi tradingnya si klien ini gitu loh. Oke. Terus baik trading saham maupun trading forex tidak melanggar hukum. Intinya itu judi, nah sudah pasti melanggar hukum ya. Kalau judi udah pasti melanggar hukum dan tidak melakukannya ya. Dan jika melakukannya, Anda akan ditangkap kalau ketahuan. Seperti yang tadi saya bilang gitu loh. Kalaupun bisa konsisten ya, bermain dadu ya, konsisten ya, udah cuan konsisten terus ya, kalaupun ketahuan sama Pak Pol ya, udah pasti ditangkap gitu loh. Ngantuk Om, materinya judi. Materinya apa Om kalau nggak ngantuk Om? Oke, jadi kesimpulannya yaitu sebagian besar ya trader online ya, trader itu tanpa memiliki pengetahuan yang cukup atau malas belajar, mudah percaya ya, tidak mengikuti kata hati. Dalam arti mudah percaya, orang ya bilang buy ikutan buy ya, terus bilang sell ikutan sell, kalau loss baru ngomel-ngomel ya, kalau profit diem aja. Nah, itu banyak sekali ya. Jadi kadang males belajar itu karena males repot menganalisa, nggak tahu cara menganalisa market itu seperti apa. Nah, terus selalu berharap ya, selalu ingin cepat profit dan tidak memperhatikan beberapa aspek ya terkait strategi atau teknik trading yang digunakan. Terus money manajemennya seperti apa dan psikologi trading ya. Misal pikiran lagi mumet trading, wah diantem emas nih, emas mau apa buy malah turun ya kan. Terus mau sell malah naik. Nah, terus sell lagi, oh ternyata malah naik lagi, sell lagi naik lagi ya kan, sampai nggak sadar bahwa equity-nya terus tergerus ya, ternyata marginnya drop sampai 20% ya minusnya. Nah, itu juga ini ya, terlalu berharap bahwa market akan selalu balik arah. Nah, itu juga nggak bagus juga. Terus tidak mengetahui teknik trading ya, trading hanya berdasarkan ikut-ikutan orang dari signal orang lain dan menggantungkan orang lain ya. Jadi kalaupun trading menggunakan atau menggantungkan signal orang lain ya, kita kalau misal orang itu udah misal MC ya kan, atau mungkin ada kesibukan lain ya kan, udah nggak mau trading lagi ya, gimana kita bisa survive untuk diri sendiri itu. Jadi makanya itu tahu ya, pahami dulu knowledge-nya ini, kita harus tahu gitu loh apa yang kita lakukan gitu loh. Terus mengenai money management, selalu asal hajar lot ya, sampai margin call tanpa memahami money management dan risk management ya. Trading pakai modal $100, lotnya 0,10, di good lagi. Terus meskipun marginnya 100.000 bukan berarti aman ya. Terus lotnya ya, misal nih entry 3 lot,
turun lagi, buy lagi, turun lagi, buy lagi 3 lot, apalagi sampai di market angle, turun lagi lotnya lebih gede lagi ya. Ketarik 100 poin atau 1000 pip di call aja udah MC gitu loh. Nah, selalu mudah balas dendam pada saat loss, selalu memaksakan kehendak seolah-olah teknik tradingnya pasti untung. Ini pernah saya lakuin sendiri gitu loh. Jadi pas udah konsisten selama 2 tahun lebih, ternyata market itu berbalik. Market itu sesuai kehendak trading dari saya gitu loh. Loh ini kemungkinan turun gitu loh. Waktu itu USD turun ya, drop ya. Dari tahun 2019 itu di akhir itu drop banget. Terus habis itu saya selalu berharap bahwa itu berada di area support dan akan naik. Yang saya lakuin yaitu averaging terus sampai akhirnya MC. Dan setelah MC market balik. Nah itu karena nggak memahami 100% bukan money management paham, karena itu tadi, karena seolah-olah teknik trading saya itu profit 100%, ternyata salah, caranya itu salah gitu loh. Udah lepas dari money management gitu loh. Jadi karena selalu beranggapan bahwa market ini nurut dengan analisa saya selalu menebak bahwa market ini akan balik, ternyata enggak ya. Itu. Jadi money management sama teknik trading kalaupun udah salah itu ya kita kalau nggak jujur pada diri sendiri ya, kalau nggak ikhlas ya, kalau misalnya udah loss 20% ya, minus 20% ya, terus udah nggak mau cut loss ya, kita masih nahan posisi itu ya nggak akan bisa selamat gitu loh. Itu. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinan teman-teman kira-kira ada yang masih bingung nggak sih tentang judi ya? Kok trading selalu dikait-kaitkan dengan judi? Terus ada yang masih bingung atau ada yang kurang ya? Maksudnya kenapa sih Bang? Kok saya trading ini selalu loss dan lain-lain? Mungkin dari problem pribadi ya terkait trading. Nah itu bisa disampaikan ya, bisa ditanyakan. Oke, nah mungkin Om Randy nih yang ngantuk biar gak ngantuk. Nah, Om silakan tanya Om. Bang, psikologi saya selalu terganggu Bang. Nah, terganggunya di mana misalnya? Ketika pas saya nanya siap Bang Ali. Kalau yang gak usah jauh-jauh sih, istri saya aja sering bilang dengan saya, papa itu judi ya katanya trader. Ya aku kan nggak mau jawab. Dijelasin juga percuma. Jadi jawaban kita apa? Kira-kira ini istri ya orang terdekat, bukan kalau orang luar mungkin enak jawabannya. Mungkin MUI-nya begini, Ustadz aja trading. Kalau orang terdekat kan nggak mungkin kita jawab kayak gitu. Yang pasnya gimana? Jadi saya selalu begitu nanyanya ke saya. Ya Bang. Jadi ya kalau ya itu tadi yang saya sampaikan mengenai trading ya. Saya di sini ini nggak untung-untungan, nggak asalkan keberuntungan. Saya tetap memakai analisa gitu loh. Sama seperti sama kekehnya ya sebenarnya. Kalau kita tanya ya sama penjudi, pasti mereka jawabannya ya karena saya
pakai analisa kayak contoh judi bola. Ya saya pakai analisa gitu loh. Karena pemain ini nggak main ya berarti otomatis klub saya menang gitu loh. Klub saya bisa memenangkan pertandingan karena pemain inti dari musuh lagi cedera gitu loh. Nah mungkin seperti itu. Jadi kalaupun ditarik dari benang merahnya, kalaupun mengenai trading ini judi, karena gini, kalaupun judi itu kan dalam kurun waktu tertentu, Bang, sebenarnya, Bang. Saya sama Bang Ali, misal Arsenal versus AC Milan katakanlah, atau MU versus Liga Inggris, saya nggak seberapa hafal bola ya, Real Madrid, nah seperti itu. Jadi kan itu yang dilakukan oleh beberapa orang aja, 2 orang. Kayak saya sama Bang Ali. Nah, kalau trading ini, ya itu tadi trader ya itu pedagang. Kita dagangan seperti pada hal umumnya gitu loh. Seperti dagang mobil, dagang cilok ya kan. Ya kita beli kulaan ya. Yang namanya trading atau berdagang itu kan kita harus punya modal awalnya. Punya modal dulu. Nah, punya modal ini untuk ditransaksikan gitu loh. Ya kita sebagai pedagang, Bang. Beli di harga murah, jual di harga mahal, seperti itu. Ya kalaupun kita mau sedikit lebih santai ya swing. Tentunya swing juga perlu ketahanan modal yang lumayan, terus perhitungan yang mateng. Ya, nunggunya buat nyari base entry-nya di mana gitu loh. Seperti itu. Nah ini seperti kata Pak Halim juga trading itu dagang. Jadi sama seperti dagang yang lainnya. Ya udah jelas trading itu dagang, ya kan? Kita kan dagangnya mata uang, ya kan? Dagangnya dalam bentuk, cuma bedanya dagangnya dalam bentuk leverage gitu. Kalau orang nggak ngerti, ya kalau dagang kan maunya ya beli di harga murah, jual di harga tinggi, gitu kan? Nah untuk dagang yang pintar ya mau nggak mau harus belajar. Sama kalau kita dagang mobil kan kita harus tahu mobilnya ini tahun berapa, kemudian kilometernya sudah berapa, apakah pernah kecelakaan, karena ada nilainya gitu, ada asuransinya atau tidak. Nah kalau dagang mata uang atau dagang gold dan lain-lain, kita perlu pelajari karakter dari si currency tersebut, misalnya negaranya, karena bicaranya gold dengan US dollar, ya, berarti harus tahu sedikit Amerika juga gimana. Nah nanti setelah tahu sedikit fundamental baru nanti belajar kira-kira dagang ini kalau yang harga bagus pasarannya harus berapa ya gitu kan, katanya gitu ceritanya. Nah beli emas kalau di $1.700 per troy ounce bagus nggak gitu kan, referensinya rata-rata berapa ya kan. Kalau judi itu kan kita lebih ke feeling ya kan, feeling, tebakan gitu loh. Memang mencoba menghubungkan judi dengan trading itu ya bisa-bisa aja gitu, karena ada permainan probabilitas ya kan. Contoh setelah ini, tapi kan kalau di dalam trading ini kan karena pelaku pasarnya banyak, bukan saya berhadapan dengan satu orang gitu atau berhadapan dengan bandar, bukan seperti itu. Nah ini artinya apa? Di sini ada namanya faktor supply and demand, permintaan dan penawaran. Kalau di judi nggak bisa gitu, nggak ada faktor supply and demand gitu loh. Oh iya ini kena genap atau muncul ganjil, ya karena demandnya ganjil banyak gitu, nggak ada kan gitu. Nggak mungkin, itu nggak ada di faktor trading, di faktor judi nggak ada demand, nggak ada supply gitu. Tapi kenapa misalnya US dollar naik? Karena demandnya tinggi, supply-nya kurang. Udah jelas hukum dagang gitu. Jadi kalau dihubungkan dengan judi, ya orang beranggapan bahwa kalau saya menang, situ kalah gitu. Situ kalah, saya kalah, situ menang gitu. Orang kan pikirnya ke sana. Padahal bukan menang kalah ini. Ini yang ada adalah profit, keuntungan, dan kerugian. Jadi kalau bilangnya, gue menang nih, waduh jadi bawanya judi gitu. Yang benar adalah saya untung, dagang saya untung hari ini. Ya kan? Kenapa bisa untung? Ya saya tadi beli di harga murah, jual di harga tinggi. Oh berarti saya untung. Oke, oh makasih ya Bang, hebat sekali ada Bapak untung hari ini gitu. Ya kan? Kalau judi kan enggak, waduh apes hari ini, kalah lagi gitu kan. Los lagi ya. Jadi
Nah, jadi kan biasanya trading dengan judi ini Bu sebenarnya menurut saya dua hal yang berbeda, ya kan? Karena ya trading itu adalah sesuatu yang real. Mungkin saya kurang cocok dengan trading seperti option, seperti binomo. Itu kan lebih ke arah menebak, ya kan, dalam sepersekian detik. Kalau kita kan enggak. Kita ada time frame-nya, jangka waktunya mau berapa. Kalau mau lihat jangka panjang kan kita ada ukurannya. Oh, dalam sebulan ke depan nih ada berita ini. Oh, ini peluangnya apa gitu kan? Ya kan? Bukan kita feeling nih kayaknya udah rendah nih gitu. Mau beli gitu kan. Biasa kan ada itu. Jadi akhirnya bawa ke judi. Tapi kan apa ya tadi? Saya mau nanggapin. Cara ngomong ke istri. Bukan. Kalau itu saya sih pilih diam aja. Ya memang Bang, kalau didebatin juga kadang-kadang nggak kelar-kelar. Ya dia juga kan kita jelasin juga nggak ngerti juga, nggak paham juga. Iya, karena istri yang penting abang bawa uang gitu aja. Kalau abang kehilangan uang dianggapnya judi tetap. Tapi ya Pak, tapi nggak apa-apa. Itu memang sering jadi polemik dari dulu dan sekarang, dan saya rasa tidak semua orang setuju dengan trading itu sendiri. Makanya kan kadang ya kita sering bertemu dengan orang tua atau siapa yang mungkin lebih pandangannya lebih konvensional ya. Nggak mau trading resiko, saya mending taruh deposito. Ya nggak apa-apa gitu, silakan aja, nggak masalah. Tapi karena kita kadang trading ini senang dengan challenge, ya kan, ada apa namanya setiap orang kan punya bakat dagang ya, semangat aja gitu, berpikir jadi otaknya lebih jalan gitu. Gimana caranya dengan modal gue yang kecil ini bisnis gue bisa berkembang, ya kan, intinya gitu kan. Kalau saya sih lebih nganggapnya ke arah sana bahwa trading ini lebih dianggap sebagai satu perdagangan, di mana perdagangan ini berdasarkan supply and demand, dan bagaimana kita dengan yang kecil ini berusaha bersaing di pasar global yang sangat besar gitu kan. Nah, gitu aja sih Bang. Makasih ya Bang J, makasih Pak Ali. Oke, siap Alim. Nah ini dari Om Randy, kalau judi ayam itu kan yang menang tetap dianggap judi. Ya dianggap judi karena kan kalau ayam ya, kayak sabung ayam itu kan dilakukan oleh sekelompok orang gitu loh, di jangka waktu tertentu. Misal satu kali pertandingan itu kan yang menang dan yang kalah itu, kalau ayamnya yang satu udah mati ya kan, dalam kurun waktu mungkin beberapa menit, ya kan, itu udah judi gitu loh. Itu nggak ada analisa dan lain-lain yang dilakukan sekelompok orang. Beda dengan halnya tentang trading, ya kan, kita dagang, beli di harga murah, jual di harga mahal. Misal ada di harga mahal ya, kita punya modal ya udah kita jual kan, seperti itu. Nah, Pak Rizal izin live dulu. Oke, siap. Siapa? Nah, gimana Bang Ali? Apa tadi? Ada yang mau tanyakan lupa. Nggak mau nanggapin tadi, lupa jadinya. Yang lain dulu, Neng. Nah, seperti halnya ini kita menganalisa. Nah, kan kita analisa nih seperti USD JPY ya kan. USD JPY ini balik lagi ke area resisten ya. Setelah dia bikin support become resisten ya, udah balik lagi permintaannya ke atas ya. Jadi karena permintaannya banyak ya di area supply ini ya, di area demand ya. Oke. Jadi nanti ada harga penawaran di area supply. Nah, seperti ini, mau dilepas nggak atau kita mau open sell nih di sini, ya kan? Nah, seperti itu.
Nah, kalaupun saya memakai salah satu teknik trading supply and demand atau support resistance ya, ini yang saya lakukan. Ketika dia udah balik lagi ke atas, nah baru di sini saya baru open posisi gitu loh. Nah, oke. Nah, gold ini turun harusnya 87. Perihal mengenai adanya broker bandar, bukannya ini semakin mengarahkan bahwa trading itu judi gitu loh. Sebenarnya kalaupun kita broker bandar itu kan broker yang gini Pak, maksudnya broker yang ada beberapa broker yang memang posisi kita itu nggak dilempar langsung ke market gitu loh. Itu diambil sendiri, misalnya nih dilawan sendiri gitu loh. Seperti ada salah satu broker juga sampai bikin market maker ya kan, jadi kita bisa melawan posisi-posisi trader yang lain. Itu ada hal yang seperti itu gitu loh. Itu juga malah gimana gitu loh, oh sering loss apa, ya udah jadi market maker aja gitu loh, seperti itu. Nah, mungkin dari awal dulu definisi judi itu seperti apa. Jadi definisi judi itu gambling, Pak. Indikatornya ya kita tebak-tebakan gitu loh, nggak berdasarkan analisa gitu. Terus dilakukan oleh beberapa orang aja. Jadi saya dan Pak Teguh ya nganalisa nih taruhan ya, analisa ayo si XAU USD ini bakal kemana. Nah, seperti itu. Nah, itu judi ya. Seperti itu. Nah, XAU USD ini bakal kemana? Bakal turun apa bakal naik? Nah, seperti itu. Kita hanya berdua ya. Beda lagi dengan kita menganalisa gitu loh. Kalau menganalisanya menggunakan oh ini ternyata harganya udah tinggi, udah mentok nih di area resisten atau di area supply. Nah, berarti banyak orang-orang yang akan melakukan profit taking ya kan. Atau mungkin karena USD juga lagi menguat gitu loh. USD lagi menguat. Kita lihat korelasinya dengan USD Yen. USD Yen menguat. Maka dari itu XAU USD melemah ya, yang berlawanan dengan USD melemah seperti itu. Judi itu definisi aslinya ada yang menang, ada yang kalah. Beda kalau beli buah di pasar, si penjual dan pembeli untung. Nah, seperti itu. Kalau pembeli buah dijual lagi dan busuk, itu judi enggak? Jadi di total dulu, dikalkulasi semuanya. Makanya itu kalau misalnya terkait money management nih, jadi nggak mungkin si penjual buah itu misalnya gini, si penjual buah itu ambil di total dia belanja totalnya 10 juta, belanja buah 10 juta. Nggak mungkin semuanya 10 juta itu busuk gitu loh Pak. Jadi ada sebagian. Nah, setelah dicek dan sebagian ada yang busuk, kan biasanya si penjual buah itu komplain ke suppliernya, kok lu ngasih buah yang busuk. Nah, itu kan bisa ditukar dan lain-lain, kecuali memang borongan. Karena memang teman saya itu ada yang penjual buah ya, ada yang penjual buah. Jadi tahu gitu, maksudnya tahu kalau misalnya buah ini nggak mungkin satu macam 10 juta, ada beberapa macam. Kayak mungkin jeruk, terus apel dan lain-lain gitu loh. Sama seperti sama seperti trading. Trading itu kita kalau misalnya kita open posisi di gold ya kalaupun udah nggak ada momen ya kita cari pair lain gitu loh.
nggak ada momen nih di gold, kita cari pair lain. Misal kayak Aussie USD momennya bagus nih untuk buy misalnya. Nah seperti itu. Karena trend up udah break area resisten, ini diambil retestnya aja, nunggu pola candle berikutnya. Didukung lagi dengan USD mungkin per USD ya, indikatornya mungkin dari DXY ya, atau di USD Yen ya. Nah USD Yen melemah juga pas mentok di area resisten. Nah kemungkinan dia akan turun. Nah jadi Aussie akan naik pas di area support. Nah seperti itu. Jadi indikator-indikator seperti itu sama seperti halnya yang penjual tadi gitu. Saya melihatnya forex dan stok nggak judi kalau di treatment seperti real bisnis, seperti bisnis konvensional ya. Proses real bisnis kalau diterapkan di forex, stok nggak mungkin MC. Jadi ya kalaupun kita seperti halnya sekarang gold di harga 1787 di 1887 ya. Terus kita pengen beli emas, beli gold ya dengan lot 0,10. Berarti total marginnya berapa? Kalau kita mau investasi, misal nggak mau menggunakan strategi trading dan lain-lain, berarti nilai kita yang harus kita depositkan untuk ketahanan dana ya, ketahanan modal, yaitu sekitar 18.000 USD kalau kita entry 0,10. Jadi sama biaya inap dan lain-lain kemungkinan kurang lebih total 20.000 USD seperti itu. Pakai money management. Jadi sama halnya seperti itu gitu loh. Kita investasi untuk jangka panjang misalnya. Kecuali memang kalau balik lagi kalau kita ya asal entry ya. Oh ini karena naik ya kita nge-buy ya, untung-untungan, untung dikit dari 87 ke 88, 10 pip ya kita close gitu. Tuh. Oh ternyata turun lagi tapi ini trennya up, misal kita hanya perpedoman di sini ngelihatnya karena ini trend up ya. Ya udah buy aja, ternyata nggak paham tentang trading itu bagaimana ketika break trend line ya atau mentok di area supply seperti ini itu market bisa aja turun gitu loh. Tapi bagi kebanyakan trader malah di-buy lagi. Terus ternyata udah break area support malah di-buy lagi gitu. Terus seperti itu gitu. Tanpa memahami 3 aspek, yaitu money management, terus nggak tahu trading ya, nggak belajar mengenai technical ya maupun fundamental, nggak melihat indikator ya. Yang lain-lain seperti mungkin suku bunga, ada kebijakan-kebijakan dari negara-negara tertentu, nah seperti itu. Terus selalu ingin ya cepat kaya, makanya kalaupun kita mau trading ya lotnya gede karena untungnya juga gede, tapi nggak melihat sisi resikonya seperti apa gitu. Seperti halnya ya dagang buah loh, aku bisa lo ngasih murah daripada supplier yang itu gitu. Ternyata pas datang barangnya sebagian besar busuk karena harganya murah. Nah seperti itu. Jadi si suppliernya juga nggak mau rugi seperti itu. Bang J, apa kerja 100% dari trading aja? Iya, 100% dari trading aja. Nggak ada bisnis lain, Om. Modal kurang lebih 40.000. Seperti itu. Ya, tipsnya jangan sampai rugi, itu aja sih. Jadi tipsnya, kalaupun mau trading ya jangan sampai rugi gitu. Kalaupun rugi ya kita harus tahu resikonya seberapa persen gitu. Kalau saya menerapkan money management atau risk management itu 5%. Itu kalau misalnya masih 1%, kalaupun oke ya momennya oke, saya entry lagi. Kalau nggak oke ya udah saya cut loss gitu. Jadi
lebih enak ke sisi psikologi untuk kedepannya gitu. Itu sih. Kalaupun kita kaitkan dengan judi, yang ada hanya kata satu, pasti rugi itu aja. Nggak ada yang namanya konsistensi. Ada pertanyaan lain? Om Sherwin, gimana kabarnya Om? Belum MC kah Bang? MC sekali. Dan itu pukulan telak ya. Saya recovery psikologi itu sampai 4 bulan kurang lebih. Nah, lanjut Bang, saya nggak peduli judi atau bukan. Tujuan saya dapat uang dari market. Betul Om, setuju Om. Itu. Jadi apa yang dilakukan dari kita ya pokoknya intinya jangan sampai rugi di trading gitu aja. Kalaupun rugi kita harus tahu nih ruginya kenapa gitu. Di pukulan telak itu saya recovery psikologi khususnya itu sampai 4 bulan gitu. Per day nggak tentu, kalau ada momen kurang lebih 3-4 kali gitu. Tapi hari ini saya opennya lumayan banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 open posisi hari ini. Sama scalping. Di yang akun satunya 3 posisi. Akun satunya ini 10 candle ya. Bang J, selama recovery apa yang dilakukan berkaitan dengan strategi atau dan lain-lain? Bukan dari strategi trading atau teknik trading, melainkan money manajemennya Om. Money management dan psikologi trading. Jadi money management itu penting. Jadi kita itu jujur sama ikhlas pada diri sendiri. Kalaupun udah kena risknya, ya misal kita tetapkan risknya 3% per hari, dengan keuntungan mungkin 1% ya, 1%, kadang nggak sampai ya, dirasa udah cukup, ya udah berhenti gitu loh Om, di hari itu. Jadi nggak usah entry lagi, kalaupun udah cukup ya udah dirasa udah cukup gitu. Jadi risk maksimal saya itu rata-rata 3%. Saya target per hari 1%. Pak Alim, aku tadi baru ingat tadi nanggapin pembicaraan Bang Alim tadi. Tapi kan Bang Ji juga forex ini entah kalau orang lain ya, kalau saya sepertinya kayak candu ya. Apa judi juga kayak gitu? Candu juga? Berarti 11-12 dong. Kalau saya jawab ya, candu itu adalah proses Bang. Nah, proses pada saat Bapak mempelajari, maka Bapak akan getol untuk belajar benar-benar. Karena belum ketemu satu titik di mana menemukan satu cara yang paling nyaman untuk menghasilkan duitnya. Gitu loh. Nyandu itu adalah kenapa? Bukannya nyandu, sebenarnya itu lagi belajar bener-bener gitu loh. Belum ketemu nih yang paling cocok gimana gitu loh. Karena it's a proses gitu loh. Itu suatu proses di mana proses belajar itu seolah-olah menciptakan suatu ketergantungan gitu loh. Kenapa? Karena belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi sebenarnya itu adalah proses belajar gitu loh. Beda kalau nyandu di judi. Nyandu di judi itu udah menang, ketagihan. Ya kan, kalah penasaran, ya kan. Nah, memang ada sisi kemelekatan dari sisi emosional, tapi saya pribadi bahwa sebenarnya yang membuat kita ketagihan itu adalah sebenarnya bukan karena kita mencandu dari bentuk trading forex ini, tapi sebenarnya adalah kita sedang mencari mana sih cara yang paling nyaman buat kita, yang paling enak gitu loh, yang bisa membuat Pak Ali ini sehingga tidak lagi mungkin tidak pantau ini seharian gitu loh. Tapi kalau sekarang pantau seharian dan dapat uang, apakah itu bilang judi? Apakah itu candu? Enggak dong, orang kerja ya kan, kita bilang kerja. Emang nggak tidur, ya kan? Berarti tapi kalau ada yang bilang candu itu, berarti dia salah ya. Yang namanya kita
disebut candu itu berarti kita masih mencari jati diri kita, begitu kesimpulannya Pak Alim ya? Betul. Masih mencari karakter, belum ketemu karakter kita ya. Iya, kalau udah ketemu karakternya kayak Bang J atau Pak Alim mungkin udah nyantai kayak gitu ya. Iya kan kasarnya gini Pak, kita ada bilang pernah dengar nggak istilah set and forget gitu loh? Ada sistem set and forget. Habis pasang SL dan TP tinggal gitu kan. Mau tidur ya silakan. Kenapa Pak Ali nggak bisa melakukan itu gitu? Karena merasa tidak nyaman dengan sistem seperti itu. Artinya sekarang masih mencari gitu loh. Kenapa masih liatin euro naik kok sterling turun, atau euro turun kok sterling naik gitu? Karena sistem yang didapat selama ini belum memuaskan. Saya berani jamin kalau Pak Ali sampai saat ini belum ketemu sistem yang memuaskan karena masih mencari terus. Ya kan? Kalau mungkin udah ketemu satu sistem memuaskan dan yang menghasilkan uang, apalagi kalau misalnya ternyata Pak Ali ini cocoknya gini, saya kalau trading jam 7 sampai jam 9 pagi itu rata-rata profit Bang. Kenapa? Karena sistemnya gampang gini-gini. Besok-besok jam 10 jam 11 kagak lihat market lagi. Ngapain udah dapet satu cara duit yang paling enak, ngapain pusing ya gak? Nah, tapi memang pada dasarnya manusia itu selalu ada namanya faktor psikologis seperti keserakahan, ya kan? Udah dapet pun nggak puas, ya nggak? Jadi ya balik lagi, makanya ini trading kenapa harus menguasai bukan cuma teknis dari segi teknikal, tapi psikologi dan emosi juga. Seperti tadi Bang J bilang, Bang J punya prinsip bahwa kalau udah batas sampai 1% atau 2% gitu, udah cukup berhenti stop. Artinya di situ udah bisa mengendalikan emosi. Nah, kalau Anda bawa ke dalam sisi judi, Anda tidak akan puas, Anda akan penasaran. Gua beli euro nggak naik-naik, turun gua beli lagi, turun gua beli lagi. Karena apa? Mengobati penasaran. Kapan dia naik nih, baru gua kabur gitu kan. Sama itu yang jadi akhirnya membuat seolah-olah trading itu judi gitu loh. Karena faktor emosionalnya yang berperan terlalu besar dibandingin faktor pemikirannya gitu. Padahal kalau kita baca misalnya contoh, padahal udah jelas-jelas bilang Eropa mau turunin suku bunga, lu masih lawan juga tuh market, lu blok apa tolol gitu kasar ya kan. Udah tahu padahal, cuman demi mengobati kepuasan gitu akhirnya ini. Sekarang ginilah kita bilang emas tiba-tiba turun, drop gitu, turun banyak gitu kan. Terus lu penasaran, kenapa? Karena abis buy tadi kena stop loss. Ini udah turun 30 poin, masa nggak naik? Iya kan? Lupa bahwa ini udah keluar dari manajemen. Siapa yang pernah mengalami? Apakah saya pernah mengalami? Saya pun pernah mengalami Bang. Sampai saat ini kadang-kadang masih terpengaruh juga. Ya kan? Karena kita manusia. That's why maka adanya namanya robot kan. Soal robot ini bisa melupakan faktor psikologis. Tapi actually robot itu rata-rata mengerjakan trading itu dengan sistem martingale atau sistem yang bersusun gitu loh. Dia secara logis dia tidak membaca bahwa ada faktor ekonomi di sana, tapi dia adalah menyusun satu konsep di mana dengan hitungan algoritma angka sekian dan angka sekian maka akan sekian gitu loh. Tapi kita kalau sebagai manusia peran faktor psikologisnya adalah otaknya jalan. Begitu harga ini turun, kenapa lu nggak sell? Kenapa lu paksa buy terus? Udah jelas-jelas kok ini harga turun depan mata, ya kan? Akhirnya kan ada istilah kan, trade what you see, not what you think. Trading apa yang kamu lihat, jangan yang kamu pikir, ya kan? Karena apa yang kamu pikir belum tentu benar, gitu. Nah, jadi akhirnya ya balik lagi Bang Ali, kalau menurut saya pribadi, ya cobalah melakukan trading ini as a business, treat this trading as a business. Bisnis yang rugi tidak usah diteruskan, ya kan? Nah, kalau Bang Ali memperlakukan trade as a gambling, ya otomatis jadi gambling dia. Dan kalau gambling, jangan lari ke forex, gambling menggunakan dari kasino, lebih enak, lebih cepat, gitu. Ya, masalah ketagihan atau apa sebenarnya bukan ketagihan Bang, itu lagi proses mencari sistem yang paling nyaman dan menguntungkan. Karena harga-harga ini tidak bisa dipaksa, ya kan? Semua ini ada ada satu penguasaan yang besar di pasar, di mana sehingga tidak memungkinkan satu pihak manapun menguasai harga, gitu loh. Karena jumlahnya yang sangat besar, triliunan dolar. Saya yakin pun seperti
George Soros itu pun tidak bisa mengendalikan pasar, tapi dia punya kemampuan, kita bilang verbal, kalau kita bilang seperti Elon Musk punya kemampuan yang kita bilang as a celebrity, dia bisa menjual diri dia, sosok dia, dan bisa mempengaruhi pasar. Tapi secara fisik dia tidak punya kemampuan untuk menandingi uang yang ada di pasar. Of course lah, punya berapa triliun juga nggak bisa lawan. Pasar ini kan jumlahnya ribuan triliun per hari perputarannya. Nggak mungkin gitu kan bisa menandingi gitu. Kita mana bisa lawan bank sentral, kita mana bisa lawan bank besar. Yang besar aja contoh seperti Citibank aja bisa kolaps, ya kan? Nah, artinya kan dalam hal ini bagaimana Pak dengan penguasaan ini perlu kematangan gitu. Karena untung terus pun bahaya, ya kan? Satu, bisa menimbulkan confidence secara berlebihan yang mengakibatkan akhirnya adalah Anda terlalu yakin dengan market dan terlalu yakin dengan diri Anda gitu, bahwa Anda adalah the sightseeing, bisa melihat masa depan, bisa tahu harga ini kemana gitu kan. Akhirnya terjebak, dan satu kali bisa terjebak dalam MC yang mengakibatkan uang Anda ludes karena over confidence. That's why saya sendiri sudah mengalami juga banyak hal yang kita bilang di tengah perjalanan saya sendiri tidak bilang ini pasti paling benar gitu kan, karena kita cuma bisa memikirkan berapa probabilitas dan menguasai money management seperti tadi Bang Jay bilang, bagaimana caranya dengan uang sekian bisa bertumbuh gitu loh. Kalau saya pribadi money managementnya sederhana, jangan rugi banyak. Kalau rugi banyak udah nggak bisa balikin, otak udah nggak beres. Makanya di situ timbul dendam, ya kan? Timbullah penasaran. Karena apa? Tujuannya mesti gimana balikin modal, dan jangan tergesa-gesa. Ini market 24 jam. Nggak ada hari ini Senin masih buka ya. Pasar Senin nggak buka, malam pagi masih ada lagi. Nggak ada Selasa lu mau subuh ada lagi. Yang penting kita clearkan dulu. Jadi kalau lagi rugi berhenti dulu sesaat. Udah ngadem dulu ya. Nggak ada bioskop lagi corona. Ya nonton Netflix. Nggak ada Netflix, ada TV, nonton TV. Nonton channel dangdut, nonton channel musik. Lupain dulu aja, nggak usah diliatin terus, percuma, ya nggak? Uang itu yang udah hilang di market karena Anda salah mengambil posisi, nanti bisa dicari lagi. Yang penting rugi jangan banyak. Kalau ruginya udah banyak, susah balikinnya, gitu. Hitungan nggak ada yang 100% pasti benar. Makanya nggak ada coach atau mentor educator itu yang berani menjamin bahwa trading dia pasti untung, ya nggak? Saya yang kita udah lama aja, kita nggak berani jamin bahwa ini trading pasti untung. Nggak mungkin, itu namanya overconfident, salah besar dia. Nah, tapi kita berusaha memberikan bahwa pengalaman saya ini adalah begini. Bahaya kalau Anda overconfidence gitu loh. Bahaya Anda kalau terlalu yakin berlebihan. Kontrol terus. Nah, disitulah mungkin nanti baru lebih matang Bang Ali. Nanti Bang Ali secara matang secara teknis, matang secara psikologi juga, mental juga oke. Jadi bisa melihat market ini dengan lebih clear, tidak terburu-buru gitu. Gitu sih Bang Jay. Begitu Bang Ali, makasih itu masukan saya. Iya. Nah itu katanya Ko Abraham berani jamin ya kan, berani jamin. Nah, terus kata Bang Randy, Kochen nggak pernah ikut Zoom lagi. Kenapa? Karena kebetulan hari ini ada jadwal edukasi di Cirebon, jadi mungkin capek dan lain-lain, membutuhkan banyak energi buat besok gitu. Kalaupun ada Zoom juga biasanya sih di Jakarta sih. Di Jakarta, pas lagi di Jakarta, Kochen ikut Zoom. Nah, kalau berani jamin 100% ya, konsepnya seperti tadi yang saya bilang, konsepnya bukan trading ya, bukan berdagang intraday atau harian gitu loh, atau mungkin semi swing, bahkan swing, yaitu menggunakan money management. Kalaupun saya bilang seperti itu ya berani jamin. Sekarang gini aja, modal 20.000 USD, entry gold sekarang di harga 1.786, saya jamin nggak bakal profit dengan lot 0,10. Saya jamin nggak bakal MC gitu. Ya kalau saya pribadi saya tidak senang menyebut nama educator lain dengan
Alasan apa? Sebenarnya gini, prinsip saya kalau sebenarnya kita kenapa sih mau trading? Ya, karena kita nggak punya uang banyak di pasar untuk bersaing dengan mereka. Kalau kita punya uang $1 juta, ya kan, belum tentu pikiran trading, bener nggak? Duitnya udah banyak, ya nggak, mau ngapain trading? Mungkin kita bisnis konvensional, mungkin bikin pabrik dan sebagainya. Tapi karena uang kita terbatas dan kita pengen berdagang falas sebagai mempermainkan leverage, ya kan? Karena uang kita terbatas, justru dengan uang kita terbatas bagaimana berkembang lebih cepat. Kan kalau kita lucu ya, kalau punya $100.000 mainnya satu lot, terus udah gitu nggak ditambah-tambah, biarin aja. Nah, mendingan daripada itu Pak, kan istilahnya memang pasti mungkin bisa untung. Tapi untungnya berapa lama sebandingnya dengan capitalnya gitu loh. Kan lucu ya kalau misalnya $10.000 tradingnya 0,1 lot by Aussie gitu kan, dia main aja gitu loh. Nah, secara ini mungkin untung, tapi secara 5 tahun kita lihat inflasi dan sebagainya, apa masih untung gitu loh. Ini kan yang mesti benar-benar harus dipikirkan gitu loh. Saya menilai kadang-kadang ya penyampaian, bahkan saya pernah dapat satu edukator yang menjanjikan bahwa kalau rugi saya bayar balik kerugiannya dan sebagainya. It's not the right way gitu loh. Menurut saya pribadi itu bukan cara yang benar. Cara menurut saya yang benar adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi akurasi ini dengan tepat, dengan uang sedikit kita yang lebih sedikit, kita bermain leverage dengan harapan apa? Satu kali ada momen besar kita bisa dapat uang kita berlipat-lipat gitu loh. Jadi kalau bilang namanya cari profit konsisten, saya nggak setuju profit konsisten tiap bulan 5% dan sebagainya. Salah besar. Tapi kalau average rata-rata misalnya 30% per tahun, itu kan ukurannya dari sekian tahun baru dia dapat average seperti itu. Tapi kan kita kalau bisa dapat 100%, ngasih nyarinya cuma 5% gitu, kasarnya begitu. Lu udah tahu nih Amerika kena teroris serang gitu kan, lu tahu dolar melemah. Masa lu masih buy dolar? Lu mau sell dolar, enak dong sell dolar, tahan aja. Bisa untung gede. Kenapa masang lot 0,01 ya? Hah? Udah tahu kayak gitu, ngapa pakai lot kecil ya Bang ya? Ya kalau ada kesempatan yang bisa ini, kenapa? Karena kita belajar kan. Kita belajar, makanya kita lihat kalau ada kesempatan lebih besar, kenapa nggak main lebih besar? Karena kita ada leverage kan, dimanfaatkan dong leverage-nya. Masa diliatin doang gitu kan. Sekarang gini, kan kerugiannya kita udah tahu bisa berapa. Ya, siapa yang suruh kamu taruh uang 100.000 di account? Ya nggak perlu gitu loh. Kita cukup taruh uang misalnya 10.000 gitu, kita batasin ya kan. Kita mau cari leverage, mungkin kita bilangnya leverage lebih besar. Kenapa? Karena chance-nya besar gitu kan, lotnya apa gitu kan. Tapi kalau dalam market standar kan kita nggak perlu memaksakan diri gitu, mengejar target dan sebagainya. Ya kayak ginilah, saya juga lagi trading misalnya, ternyata posisi kurang bagus nih, saya harus cut, ya saya cut aja, nggak apa-apa, rugi sedikit ya kan, nanti kan masih bisa mikir lagi ya gak? Daripada rugi udah banyak kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, ya kan. Nah, trading ini ya pasti ada untung dan rugi, nggak mungkin untung terus, itu aja. Kalau saya prinsipnya sih ke sana, cuman dia bagaimana menimbulkan supaya akurasi lebih tinggi gitu loh. Kan kalau kita dilatih terus kan, istilah Bruce Lee kan, melatih satu tendangan 10.000 kali lebih bagus dibandingkan melatih 10.000 tendangan satu kali. Melatih tendangan satu titik selama 10.000 kali akan lebih baik dibandingkan melakukan tendangan 10.000 kali gitu loh. Jadi artinya secara nggak langsung tiap hari kita, ya kayak Bapak misalnya, Pak hari ini senangnya trading gold, tiap hari dia trading gold, ya udah hafal di luar kepala, cuman emosinya balik lagi. Kadang udah lihat itu terbiasa, begitu range-nya keluar, mulai berpikir, aduh ini kayaknya biasa nggak begini, akan terjadi hal-hal yang tidak biasa di market. Selalu terjadi hal-hal yang tidak biasa. Yang harus kita sadari bahwa hal yang tidak biasa itu ternyata cuma 10-20% aja. 80%-nya adalah hal biasa. Jadi jangan bermain di hal yang tidak biasa, bermainlah di hal yang biasa. Kalau bermain mencari momen, contoh gini, saya kalau mau bisa sekali jalan untung 30 poin. Padahal itu peluangnya cuma 10 kali, cuma 2 kali gitu. Nah, nyarinya yang susah gitu. Nyari yang gampang, range 30 poin, nyari 10 poin. 30 poin, nyari 5 poin. Itu kan yang gampang gitu. Jangan nyari yang susah gitu. Yang jarang-jarang dicari momennya gitu. Momen yang jarang-jarang itu biasanya ya kalau ada terjadi perubahan fundamental yang cukup besar. Nah, that's why makanya saya juga kadang-kadang
membaca situasi ini juga tidak mudah. Makanya kenapa kita selalu baca-baca, rajin-rajin baca analisa dari kiri kanan. Sebenarnya bukan kita bimbang, tapi kita mau tahu orang lain ternyata dapat informasi lebih banyak dari kita. Informasi kita apa sih gitu? Oh, ini orang informasinya lebih banyak. Makanya kita kenalan. Hari ini saya kenalan sama orang yang umur 57 tahun, namanya Bit Nussbaumer. Orang Swiss, sekarang tinggal di Inggris. Dia 35 tahun trading forex. Yang saya pengen tahu dari dia sebenarnya gini, karena saya tidak pernah kerja di bank, yang dimana di bank itu dia berperan sebagai trader. Artinya sebagai trader di bank itu kerjanya ngapain sih? Saya kan pengen tahu gitu kan. Saya nggak pernah kerja trading di bank gitu. Penasaran kan saya tahu. Kok lu trader di bank itu informasinya bener nggak sih? Sebanyak dibanding kita retail gitu. Kalau kita retail nggak ada artinya, lawan dia mau ngapain kita lawan dia gitu kan? Nah, ternyata dia bilang gini, ya itu yang sedang saya pelajari. Bahkan saya harus mengeluarkan uang juga untuk belajar itu. Saya bayar $1,000, saya bayar gitu. Kenapa? Karena saya ilmunya lebih dari $1,000 gitu loh. Pengalaman dia itu nggak bisa saya beli, nggak bisa saya dapat. Gimana? Saya bukan trader bank, saya nggak ngerti bank itu cara kerjanya gimana. Dan saya nggak tahu, makanya saya tanya-tanya, misalnya, oh ini begini ya, oh iya nggak apa-apa, belajar. Kenapa? Dia cari uang juga dong, bener nggak? Saya mutualisme, oh ya udah nggak apa-apa. Bagi saya setiap ilmu dari orang yang experience, ya berarti itu sesuatu yang berharga, yang saya mungkin nggak bisa dapat lagi gitu loh di lain tempat. Yang penting saya udah selidiki dulu, oh ini orang bukan sembarangan, bukan jual kecap lah, ini orang benar-benar pengalaman. Pola berpikirnya kita lihat juga gitu. Oh kita lihat, oh cara berpikir begini. Ternyata saya selama ini salah gitu. Nah, that's why makanya Pak Ali, saya sampai sekarang pun juga masih belajar. Saya juga mendengarkan teman-teman yang bahkan yang baru trading 2-3 bulan pun saya dengarkan juga. Saya pengen tahu pola berpikirnya. Sehingga saya bisa lebih matang dan bisa trading lebih nyaman, dan kalau bisa lebih dapat duit lebih banyak. Ya. Gitu Pak Ali. Ya sama kayak saya ya, lagi senang-senangnya ya, terpaksa senang ini karena nggak ada kerjaan lagi. Jangan dipaksa Bang. Nggak lah, ya, lagi senang ini karena lagi nggak ada kerjaan Bang, lagi pengangguran. Terus kata Pak Edi nih Bang, kalau tradernya profit, broker itu untung apa rugi? Kalau brokernya dilempar ke market, ya pasti untung gitu. Untungnya ya dari spread. Nah, kalau brokernya ngebandarin sendiri melawan arah posisi trader yang lain, ya rugi, broker bandar ya kan. Rugi. Nah, seperti itu sih gitu. Ada pertanyaan lagi? Mas break trendline di M5. Saya tadi kena SL plus terus entry lagi. Saya masih bertahan dengan yang pertama, Bang. Mantap. Ya, temas juga sih, naik turun. Nah ini ya, di M5-nya break trendline. M5. Itu M5 ya? M1. Kalau left trade kita kan M1, M5, Bang. Tuh, nah ini ya, broker Top Grow ya. Di legalitasnya udah nggak usah diragukan lagi. Bapepti dari Jakarta Future Exchange, KPI ya. Dari ICDE juga ada, terus update juga ya terkait berita-berita di pasar ya. Nah dari sisi edukasi seperti ini ya, Top Grow selalu support ya. Nah ini tentang outlook market juga ada ya, bisa langsung dilihat di website atau download ya aplikasinya di Google Play atau App Store ya. Jadi cari TGF Mobile, nah itu langsung muncul. Terus udah pasti
di sini juga tanpa request ya, menggunakan aplikasi trading Pro iTrader. Nah, kalau teman-teman daftar melalui saya atau Pak Halim, yaitu bisa mendapatkan keuntungan yaitu seperti dividen, yaitu bonus yang kita berikan selama setahun dari modal misalnya mungkin 10.000 itu dapat dividen 3% per tahun. Nah, itu dibayarkan tiap minggunya. Tiap minggunya ya Pak Alim ya. Terus support juga untuk klien ya. 24 jam kalau ada apa-apa terkait akunnya bisa kontak supportnya. Nah, terus mengenai berita juga bisa di email ya, riset sama berita-berita terkait broker dan terkait outlook marketnya itu bisa didapatkan melalui email juga. Nah, seperti itu. Oh iya, yang request saya untuk fundamental kemarin gimana? Mungkin itu tadi, kalaupun saya nggak seberapa nguasain Bang Ali terkait fundamental, makanya itu saya nggak maksudnya nggak berani ngomong secara luas gitu. Tahu tapi nggak berani, nggak mempunyai kewenangan secara lebih terkait fundamental. Itu nanti mungkin bisa ikut sesi-sesi webinarnya dari Pak Halim seperti itu. Dari Pak Suher terkait proses withdrawalnya gimana? Proses withdrawalnya 1 hari ya Pak ya. Maksudnya dalam arti diproses hari itu juga. Jika requestnya kurang dari jam 11 siang akan dikirim pada hari itu juga. Jika lebih dari jam 11 siang akan dikirim besok H+1 seperti itu sih. Dan proses withdrawalnya sangat mudah. Nggak perlu datang ke kantor, hanya mengisi form melalui online ya, terus nanti di email baru maksudnya di secara brokernya, kabinet Pak, secara kabinet. Ya di kabinet maksud saya itu Pak. Jadi bukan di email, nanti di kabinet tinggal withdraw berapa jumlah dengan equity yang diinginkan, nanti otomatis dari pihak akunting atau pihak pialang akan menjalankan proses withdrawal. Jika sebelum jam 11 siang maka kira-kira jam 2, jam 3 paling telat sudah masuk ke rekening yang nasabah gitu. Sama seperti tadi dari awal saya bilang bahwa mengenai broker atau rumahnya si pialang, ya tetap setiap apapun yang baik itu dari Top Growth maupun broker apapun yang ini, sebaiknya Anda juga mempelajari juga bahwa term and condition bagaimana plus minus daripada suatu pialang. Jadi memang kita selalu bilang, kita nggak bilang ini akan selalu lebih baik dari yang lain. Pasti masing-masing punya kebutuhan yang memang harus disesuaikan dengan jenis pialang. Cuma untuk di pialang lokal ya kita termasuk cukup oke, dan kita juga melihat bahwa bahwa setiap penarikan sampai saat ini pun tidak pernah ada masalah, termasuk Anda melakukan deposit dengan kabinet dan lain semua terjamin cukup rahasia gitu loh. Dan sampai saat ini produk-produk yang diunggulkan adalah salah satunya indeks trading saham. Biasanya kalau Anda trading Nikkei, Hang Seng, Dow Jones dan sebagainya, dan spreadnya relatif sangat kecil. Trading forex dan emas juga cukup lumayan. Yang penting dari kita coba memberikan edukasi bahwa teman-teman yang trading itu mengerti dulu gitu, jangan sembarangan trading, karena kita mau tahu bahwa uang yang dikumpulkan dari klien ini kan, dari teman-teman ini kan bukan uang mudah, uang yang hasil kerja keras. Kalau bisa juga trading juga harus hati-hati, dan kita berusaha bersama juga dengan Bang Jay memberikan terus edukasi supaya orang teman-teman bisa paham gitu, jangan sembarangan pencet gitu loh. Karena tahu nyari uangnya susah gitu loh. Dan keuntungan bagi teman-teman adalah satu kebanggaan bagi kita sendiri yang bisa menyajikan edukasi dengan benar gitu. Ya, kita di sini bukan spesialis screenshot profit ya, bukan spesialis SS profit. Kita lebih mementingkan bagaimana sih teman-teman itu memahami trading itu secara keseluruhan gitu loh. Kalau mau cari SS profit, saya ada ribuan SS gitu, yang bisa dipamer. Cuma ya saya pribadi yang trading lebih lama pun nggak mau, bukan melakukan hal seperti itu, karena
itu mengajarkan sesuatu yang tidak benar gitu. Kita pengennya sih teman-teman paham dulu nih trading. Jadi Anda bisa trading mandiri, jangan ngikutin saya, jangan ngikutin Bang J. Kalau bisa trading model sendiri. Karena trading model saya dan trading model Bang J bukan trader yang terbaik gitu loh. Trader terbaik itu adalah Anda sendiri gitu. Anda belajar untuk Anda sendiri, kenyamanan Anda sendiri, dan itulah Anda bisa jadi trader yang terbaik. Gitu Bang J. Biar semangat teman-teman. Betul. Karena kalau Anda sudah berhasil di satu broker aja, pasti saya jamin di broker apapun akan bisa, nggak ada masalah gitu ya. Karena apa? Karena sistemnya sudah bekerja sudah dengan baik dan sudah memahami gitu ya. Kebetulan kita dapat support dari Top ini adalah tujuannya lebih ke arah edukasi aja gitu. Banyak pialang lokal jumlahnya saat ini mungkin ada sekitar 70-an. Tidak ada izin pialang lokal baru, yang ada izin pialang lokal yang sudah tersedia, kecuali pialang lokalnya gulung tikar diganti dengan pemilik Nama yang baru. lain, itu bisa. Cuma untuk izin pialang lokal maupun izin sekuritas sampai saat tidak akan ada yang baru lagi. Nah, sementara ya banyak pialang yang menyajikan marketing cantik, marketing ganteng, yang menawarkan sejumlah Fixed income. Bukan fixed income sih Bang, jumlah proposal lah yang mungkin menarik juga. Ya kita ini cuma berusaha memberikan bahwa edukasi adalah satu-satunya jalan terbaik untuk menjadi trader yang lebih berkarakter dan punya prinsip lah. Kita bukan orang yang bisa memamerkan profit seperti apa dan bisa menjanjikan seperti apa. Yang kita bisa janjikan bahwa kita berusaha memberikan edukasi yang terbaik. Nanya apa aja saya coba jawab dengan ini. Nah, masuk makanya kan kita udah berapa kali nih Bang ya? Udah 5 kali ya ada. 6 kali. 6 kali ya kan. Bersama ya, kalau pokoknya kalau mau nanya-nanya jangan ragu-ragu ke Bang J, ke saya. Kita coba jawab semaksimal mungkin. Ya, atensinya banyak. Terima kasih nih Bang J. Ya. Bang Ali ini pengikut setia nih, penonton setia. Tahu tuh Pak, katanya mau buka akun tuh. Kapan Bang? Nggak dengar suaranya. Di mute. Pas saya ke Jakarta ya. Oke, siap. Ya, rencananya Sabtu ini mau ke Jakarta. Ternyata anak saya nggak bisa libur. Bang Ali, corona di Jakarta, jadi sekolahnya tutup, nggak boleh keluar mereka. Oh iya Bang Ali, besok saya ada webinar juga bersama bersama salah seorang Growth Director TradingView. Kalau misalnya sempat boleh ikut join, karena di sana juga mungkin bisa dengar tanya-tanya kalau Bang Ali suka pakai TradingView. Boleh ikut. Nanti saya kirim linknya ya. Nanti saya kirim nanti, Bang. Di grup Jalan Trader atau di Private Education saya kirim. Ya. Kita cuma coba, pokoknya kerjaan kita berusaha mengedukasi dengan benar dah, itu aja intinya. Ya. Saya itu sekarang ini mau mempelajari psikologi. Kalau teknikal anggaplah udahlah. Paham ya. Iya. Karena psikologi ini yang berperan penting kan di trading ternyata. Saya kayak 2 minggu ini saya nggak konsisten. Profit sih kalau oprol sampai hari Jumat nih, tapi nggak konsisten kayak gitu. Paginya profit, sorenya loss. Nah, yang seperti ini kan psikologi saya tetap terganggu. Kalau saya sering ikut seminar-seminar seperti ini, mungkin suatu saat ada ketemu kliknya ke otak saya itu. Ternyata ini kayak ini aja. Banyak hal-hal yang saya pelajari, ternyata saya salah. Kan hal-hal kayak itu nggak bisa kita pikirkan sendiri, Om. Ya, betul sih. Makanya kita kan ada webinar ini kan kita bisa diskusi. Jangan dengar satu arah aja, nggak ngerti tanya gitu kan. Kita pun belajar, sama-sama belajar. Tujuannya apa? Pertanyaan-pertanyaan yang menarik itu kan kadang-kadang harus dipelajari juga pertanyaannya gitu. Jadi jawabnya juga nggak boleh sembarangan. jangan asal jawab. Kadang-kadang kan jawab versi sendiri. Kalau saya senangnya jawab itu memang ada
landasannya gitu loh. Karena saya kalau mau menceritakan sesuatu tidak suka selalu berdasarkan pendapatan saya. Jadi kalau berdasarkan pendapat saya, nanti ngikutinnya pribadi saya gitu. Misalnya data, kenapa misalnya trading forex ini global, dunia banyak. Ya iya, karena memang datanya ada, jumlah yang transaksi itu sekian triliun gitu loh. Jadi bukan saya ngarang-ngarang gitu loh. Iya. Ya nanti kalau saya sih tertarik sih ke lokal, soalnya saya mau jangka panjang Boleh, nanti Bang Ali ditunggu kedatangannya ya. Iya. Thank you Bang Ali. Ngumpulin uang dulu. Ya paling tidak kan kalau kesana kan ya minimal 20.000 lah, biar enak tradingnya kan. Kalau di bawah itu, pelajaran saya selama ini, kalau di bawah 20.000 itu untuk trading ternyata buang-buang duit kayak gitu. Psikologi saya rusak kayak gitu Apalagi kalau dulu saya deposit 1.000, 5.000 itu buang-buang duit. Bener-bener saya nggak bisa balik kayak gitu. Oke, kalaupun nggak ada pertanyaan lain, saya tutup webinar pada malam hari ini. Terima kasih yang udah gabung. Semoga materi pada malam hari ini sangat bermanfaat ya, sangat membuka. Kalaupun ada salah-salah kata atau salah perbuatan dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain yang ada di sini, ya mohon dimaafkan gitu aja.